Di kali ini mungkin saya akan membahas mengenai lagu spontan ya. Sebenarnya kalau lagu spontan ini kan ibaratnya ketika saya menyanyikan apa yang saya merasakan sesuatu ya. Apa yang ketika melihat sesuatu itu bisa timbul sebuah kata-kata nada yang mengalir di pikiran saya seperti ini ya. Di saat kini masihkah ada yang selalu engkau yakini bersama? Kiranya kini setiap kau di sana yang hadir di kala rasa yang kini suasana yang ada terlihat yang mengingat masa yang ku lalui setiap hati yang kau berkata kini adakah selalu terasa kini setiap waktu dan bila ku rasa semua hati kau kini setiap waktu terasa bila ini sertikan ada hatinya teramatkan sebuah hati dan hari yang setiap waktu. Oke, itu dia lagu spontan yang saya buat. Jadi, kalau saya katakan secara apa yang saya nyanyikan secara spontan ya, itu timbul entah dari pikiran saya dan alirkan ke nada. Jadi kalau lagu spontan ini bukan ibarat lagu yang sudah ada ya, melainkan lagu yang timbul secara langsung ya. Ibaratnya ketika saya lagi jalan ya, misalnya suatu hari ya, saya lagi ke sebuah tempat, karena saya tidak membawa gitar tetapi menggunakan suara, misalnya dapat saya nada ya, ya buat kata-katanya ya. Jadi kata-kata ini ibarat apa yang muncul di pikiran itu alirkan seperti masukkan ya iramanya ya, seperti itu dia. Jadi ketika saya mungkin membuat sebuah lagu berdasarkan lirik apapun yang saya buat itu tidak dipermasalahkan ya. Ya intinya apa yang saya rasakan lagu itu bisa dinikmati.
Jadi kalau saya menikmati sebuah lagu bukan berdasarkan liriknya tentang ini, tentang itu, tidak. Tetapi bagaimana sebuah lagu, sebuah karya lagu itu bisa dinikmati di mana saja. Jadi saya tidak memfokuskan bahwa lirik lagu ini harus seindah mungkin ya. Liriknya mau panjang, mau pendek ya. Yang penting liriknya itu menyatu dalam sebuah kenyamanan dalam mendengarkan sebuah lagu ya. Jadi ketika saya mau nyanyi lagu spontan, mau lagu yang sudah ada, itu kan beberapa lirik menceritakan tentang ini, menceritakan tentang ini, menceritakan tentang ini. Itu semuanya berdasarkan apa yang bisa dirasakan lagunya. Contohnya ya, saya membuat lagu tentang perjalanan ya, mau liriknya tentang perjalanan bagaimana. Jadi begini ya, sebuah lagu dikatakan ada arti, ada makna, ada sebuah hiasan, tergantung bagaimana seseorang mengerti, memahami sebuah lirik ya. Jadi saya berkata ini bukan seolah-olah orang sana, orang sini itu ada pemahaman arti berbeda yang dia rasakan ketika mendengarkan lagu. Kadang-kadang ada orang ya, dia tidak memahami liriknya, ibaratnya seperti ini. Lagu ini menceritakan tentang apa ya? Ya, tentang A, B ya. Kadang-kadang ada orang tidak mengerti. Ya, ibaratnya ya dia berkata bahwa liriknya itu tidak bermakna ya. Saya sebagai seorang pendengar musik ya, pengamat musik ya, atau pengamat lirik lagu ya. Ada beberapa lagu yang saya ciptakan itu liriknya itu ya sama banget ya, sama. Ketika saya mendengarkan lagu saya ya, karya saya sendiri, apa sih lagu ini menceritakan apa? Cerita di lagu ini menceritakan pribadi juga, menceritakan kisah seorang ya, yang merasa saya itu pernah lihat orang ya, dia pernah misalnya tersakiti hatinya, hancur hatinya, atau tentang cinta yang tidak mengerti cinta itu apa ya, tentang suasana, tentang rindu ya, yang mungkin dia rasakan ya. Jadi ketika saya pernah mendengarkan seseorang seperti itu bercerita, saya terpikir buat sebuah lagu lah tentang seperti itu. Ada beberapa lagu saya pernah saya buat ya, berjudul Selalu Ini. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang pria ya. Dia merasa gembira kepada wanita tersebut, tetapi seringkali dihancurkan hatinya. Itu istilahnya adalah disakiti hatinya. Yang dulu dia pernah terindah bersama seseorang itu, tetapi hancur berkeping-keping ya. Walaupun kenangannya manis yang dulu ya pernah dia rasakan, tetapi tersakiti hingga hati ini selalu ada, tetapi bagi yang lain saja. Oke, bagaimana lagunya? Memang lirik ini simpel liriknya, tetapi kalau di aransemen ya memahami liriknya bagaimana. Jadi di bagian rapnya, jangan kau hancurkan hati ini, selalu ada, takkan selalu tertuliskan terindah hati ini. Jadi di rapnya itu dia. Jadi saya selalu ya mungkin membuat sebuah lirik lagu itu ya
ada yang mengatakan liriknya harus sebagus banget ya, ada yang bilang liriknya harus keren ya, ya memang benar ya. Tetapi istilah yang seseorang berbeda cara pemikiran liriknya bagaimana ya, itu harus dituangkan dengan sebuah kenyamanan. Apa kenyamanan ya? Kadang-kadang bagi saya ya ada lirik lagu orang yang lebay ya. Saya tidak suka seperti itu. Saya lebih suka liriknya itu walaupun simple ya. Jadi ada beberapa lagu yang pernah saya dengar, lagu orang ya, liriknya simple ya, tidak lebay, dan juga menurut saya itu memiliki power kuat ya. Ya, ibarat liriknya itu simple saja ya, tidak terlalu panjang, tetapi ada yang membuat lagu ini begitu bagus banget bagi saya. Tetapi ada yang lagunya liriknya panjang ya, dia liriknya itu ibaratnya panjang, ada maknanya. Tetapi ada lirik lagu tidak istilahnya tidak dipahami ya, apa cerita di lagu ini. Nah, ibaratnya ada lagunya si A, saya pernah dengar lagunya, apa sih lagu ini ceritanya, sampai saya pun bingung ya liriknya tentang apa. Dimana sesuatu hari kemudian seorang pencipta lagunya jadi mengatakan lagu ini menceritakan kisah seseorang yang mengalami tentang sakit hati ya. Sehingga dituangkanlah ke sebuah lagu. Oh ternyata itu apa ya? Atau tentang sesuatu daerah, tempat ya, kota yang pernah dulunya suasananya indah, pernah banyak seseorang yang berjalan di sana ya, tentang lingkungan ya, beda-beda orang membuat lirik lagunya ya, itu dia. Jadi berdasarkan apa yang saya buat lirik itu ya, itu yang saya buat, sehingga saya buat liriknya seperti itu ya. Jadi dalam membuat lirik lagu ya, lirik lagunya mau dia seperti saya katakan pendek mau panjang ya, ya jadi ada sebuah lirik yang menurut saya itu bagus ya, itu dia. Karena beberapa lagu yang pernah saya buat itu banyak sebenarnya lagunya, bukan satu bukan dua tetapi banyak lagunya. Tapi ada beberapa lagu yang mungkin saya itu suka lagunya yang saya buat ya, itu dia. Makanya jadi bagi saya dalam membuat lagu, dalam bermusik, dalam karya-karya itu yang sudah dijadikan seperti rekaman ya, itu sudah menjadikan bukti sebuah lagu yang sudah dilahirkan. Oke, jadi simpelnya ya, bagaimana ketika membuat sebuah lagu itu seperti ibaratnya lagu yang didengarkan ya, ibarat lagu yang sudah jadi, walaupun ya namanya kualitas dari sebuah lagu itu dari sound ya, dari efek suara ya, mungkin ada perbedaan atau cara rekamannya bagaimana. Ketika misalnya saya menggunakan HP untuk merekam lagu saya dengan kualitas bagus lah, lumayan. Misalnya saya menggunakan aplikasi perekam suara ya, saya coba untuk rekam dengan kualitas audio seperti ini. Tetapi ketika saya mendengarkan lagunya dengan kualitas audionya itu sudah seperti ibarat seperti lagu pada umumnya yang sudah jadi di audionya, misalnya direkam ya, ya secara langsung udah, itu dia. Tidak usah pala kalau misalnya ada sebuah budget ya
ibaratnya uang untuk membuat rekaman lebih bagus itu lumayan juga. Tapi kalau misalnya budgetnya masih mini ya, kurang ya, menggunakan AP itu pun lebih bagus juga ya. Kalau bisa lebih bagus lagi bisa juga seperti itu, atau menggunakan mic kondensor ya, lebih kualitasnya lebih terdengar lebih jelas ya, itu pun lebih bagus juga. Tapi unsurnya penting direkam dengan apa yang mungkin Anda gunakan. Ibaratnya menggunakan AP, audio rekam suara, itu pun saya pun menggunakan ya dari dulu sampai sekarang ya. Tapi dulu itu menggunakan mic kondensor untuk merekam lagu-lagu saya ya, dengan gitar akustik ya, untuk memasukkan suara di recording ya. Itu dia ya. Jadi ketika udah mulai langsung jadi. Oke, itu dia dalam berbicara kali ini. Oke, baru apa lagi ya? Oh, gitar akustik ya, gitar akustik. Jadi gitar akustik bagi saya itu adalah pengiring suara. Misalnya saya tidak menggunakan gitar akustik, bagaimana ya? Kurang pas dia ya. Misalnya saya mau nyanyi lagu apa, saya bisa hati bilang kini selalu berkatanya setiap waktu, hari demi hari bilang setiap detik masih ada hati kini selalunya demi hati yang ku rasa engkau selalu hati bilang ini selalu hari itu ya, liriknya seperti itu ya. Oke, mungkin dalam bernyanyi juga ya, itu dia. Dalam bernyanyi juga saya bicara juga ya. Oke, dalam bernyanyi apa sih yang bisa menjadikan kemerduan suara ketika dalam bernyanyi itu? Misalnya, ini gitar ya, gitar. Nah, ketika dalam bernyanyi suara saya ini harus mempaskan nada di gitar ya, nada di gitar ya. Suara saya dalam bernyanyi mempaskan suara di gitarnya atau ke nada kuncinya, itu dia. Misalnya saya main di D, misalnya nah ada kunci atau chord yang nadanya tinggi. Nah ini tinggi ya, misalnya atau di sini. Nah itu tinggi nadanya. Bisa jadi nadanya tinggi. Atau ke sini. Ya. Bagaimana suara itu bisa masuk? Ya, seperti kata saya itu adalah suara itu tidak boleh sama sekali ibaratnya terdengar tidak pas ya. Harus pas dia. Bagaimana? Misalnya apakah suara ini bisa tinggi lagi? Misalnya dari D tadi, atau ambil dari bisa saja ditinggikan ya. Misalnya dari dia bisa, tetapi mungkin nadanya bisa kita rendahkan, lebih stabil ya. Sama kayak saya
Kalau di sini pun bisa. Na 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 na. Ya, sekali. Itu dia. Maka dalam bernyanyi itu mempaskan suara itu ya. Ya. Ya, itu dia. Oke, mungkin sekian ya di kali ini. Oke.